Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Filsafat Ilmu, terutama ilmu pendidikan matematika. Oke, kita lanjutkan materi kita setelah kita membahas tentang filsafat matematika, terutama aliran formalisme, platonisme, dan logisisme. Sekarang kita masuk ke aliran berikutnya, yaitu aliran intuisionisme. Nah, apa pokok-pokok pikiran dari intuisionisme yang nantinya akan membedakan dirinya dengan aliran-aliran lain ya, yang kita bahas sebelumnya. Baik, kita mulai dengan konsep pokok pertama dari intuisionisme. Menurut intuisionisme, matematika itu adalah aktivitas mental. Di matematika, objek-objek matematika, semuanya itu adalah konstruksi dari pikiran, konstruksi dari mental. Ya. Tidak seperti platonisme yang menganggap bahwa objek matematika itu di luar diri, di luar fisik. Tapi matematika bagi intuisionisme adalah ada di dalam pikiran manusia. Oke, ada di dalam pikiran manusia dan merupakan konstruksi dari pikiran manusia. Oke, jadi umpamanya garis, titik, bangun ruang atau bangun datar, sebagainya, itu semuanya ada saat pikiran manusia mengkonstruksi hal itu. Ya. Walaupun umpamanya titik itu di kenyataan di dunia fisik itu nggak ada, ya, tapi bagi pikiran manusia itu bisa ada. Dengan kata lain, ketiadaan sesuatu di dunia fisik bukan berarti ketiadaan di alam pikiran manusia. Oke. Manusia bisa mengkreasikan sesuatu yang tidak ada di dunia fisik. Ya. Jadi garis yang Anda pelajari di matematika itu tidak ada di dunia fisik, garis yang bisa seideal itu ya, atau titik yang seideal itu tidak ada, ataupun bangun ruang atau bangun datar yang ideal itu tidak ada. Itu bagi intuisionisme adalah buah pikiran dari manusia. Nah, sehingga semua objek-objek matematika hanya ada di dalam pikiran manusia, tidak di luar pikiran manusia, seperti kata Platonis. Ada di dunia sana enggak, tapi ada di pikiran manusia. Ada tidaknya matematika, ada tidaknya objek-objek matematika itu tergantung dari pikiran manusia, karena pikiran manusia itulah sebagai produsen dari matematika beserta objek-objeknya. Nah, sehingga kalau cara gampangnya itu matematika itu sebagaimana kalau seorang pengarang novel atau seorang dramawan atau seorang penyair, ya, matematika itu sama halnya dengan umpamanya kalau Anda baca tokoh-tokoh fiksi dalam novel atau dalam film. Anda pernah baca ayat-ayat cinta, ya. Anda pernah melihat film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, tokoh-tokoh dalam film, dalam novel itu, dalam realitanya tidak ada. Ya. Mereka ada hanya dalam pikiran pembaca maupun dalam pikiran pengarang. Jadi ibu muslimah dalam novel Laskar Pelangi
atau Ikal atau siapa itu, tokoh-tokoh itu. Bagi intuisionis itu sebenarnya tidak ada di dunia nyata. Kalaupun ada di dunia nyata, tetapi ya, dia dikonstruksi oleh pikiran. Tanpa ada pikiran pembaca, tanpa ada pikiran pengarang, maka Bu Muslimah atau tokoh-tokoh dalam Laskar Pelangi itu tidak ada. Ya. Nah, itu sama seperti matematika. Matematika beserta objek-objeknya, entah itu bilangan, entah itu bangun garis, titik, ya. Semua itu tidak akan ada tanpa ada pikiran. Oke. Nah, sehingga bagi bagi intuisionisme, ya, teori formalisme maupun teori logisisme itu semua bukan matematika. Ya. Formalisme bilang kalau matematika itu adalah aturan-aturan yang dibuat manusia dengan simbol-simbol yang tidak bermakna, yang penting bukan simbolnya, yang penting aturannya, itu kan ya, aturan formalnya, atau logisisme yang mengatakan bahwa ya matematika itu adalah turunan dari logika, ya. Itu semua bagi intuisionisme bukan hakikat dari matematika. Itu hanyalah bahasa dari matematika. Ya, karena hakikatnya matematika ada di dalam pikiran. Matematika selalu dalam proses pikiran, selalu dikonstruksi oleh pikiran, dibuat oleh pikiran. Sedangkan yang ada di dalam kertas, rumus-rumus, simbol-simbol dalam kertas, yang terus juga logika-logika dalam kertas, bahasa logika, itu semuanya hanya bahasa matematika. Artinya hanya perwakilan representasi dari matematika sebenarnya yang ada dalam pikiran manusia. Sehingga intuisionisme sering juga disebutkan sebagai meta matematika. Matematikanya matematika. Artinya bahwa matematika yang selama ini dipelajari yang berupa aturan-aturan formal ala formalisme atau ala hukum-hukum logika ala logisisme, itu semuanya itu hanya perwakilan dari matematika. Matematika intinya yang jadi meta matematika itu hanyalah ada di pikiran manusia. Oke. Lalu implikasi selanjutnya, jika matematika itu ada, hakikatnya itu ada dalam pikiran manusia, ya, maka matematika itu tidak bisa dibatasi. Ya. Matematika itu selalu under construction, selalu dalam proses, ya, selalu dalam proses. Sehingga kalau bagi intuisionisme, umpamanya konsep tentang ketakterhinggaan, ya, bagi intuisionisme ketakterhinggaan itu adalah suatu potensi, ya, bukan sesuatu yang ada dari sononya, ya, atau bukan sesuatu yang bisa dibahasakan secara formal. Ya, itu hanyalah potensi yang suatu saat nanti bisa dikonstruksi oleh pikiran manusia. Gitu ya. Nah, dari sini nanti akan berimbas juga kepada bahwa matematika dan objek-objeknya ini tidak bisa dikatakan sempurna 100%, tidak bisa. Ya. Karena matematika akan terus berkembang. Bagi matematika zaman Yunani, sampai matematika zaman sekarang ini dibuktikan bahwa matematika itu terus berkembang, ya, terus berkembang karena
Ya tadi, kembali lagi bahwa matematika itu adalah proses dalam pikiran manusia. Sehingga karena dia sebagai suatu proses, maka dia terus berlanjut. Ya. Selalu akan ada penemuan-penemuan baru. Ya. Oke. Sehingga nanti juga akan berdampak pada kebenaran matematika. Kalau matematika itu terus dikonstruksi, terus dibangun, dan matematika itu sama seperti potensi yang terus berkembang, tidak pernah final, ya, maka ada kemungkinan bahwa kebenaran matematika itu juga sama, tidak final. Ada kemungkinan dulunya yang dianggap benar sekarang dianggap salah, atau minimal dulunya dianggap benar tapi sekarang tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa diaplikasikan. Maka contoh umpamanya dulu geometri itu adanya ya geometri Euclidean, ya, dengan aksioma-aksioma Euclid yang dipercaya semua aksioma itu benar, tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya, itu kan ya. Tapi sekarang muncul aksioma non Euclidean yang menyalahi salah satu dari aksioma Euclid itu, makanya disebut sebagai aksioma non Euclidean, ya. Karena bagi aksioma non Euclidean di sini, aksioma Euclid itu tidak universal, tidak bisa diterapkan di semua bidang, ya. Ternyata untuk bidang parabola atau untuk bidang bola itu, ya, teorema Euclidean tidak bisa bekerja semuanya. Ada salah satu poin yang tidak relevan untuk bidang parabola atau bidang lengkung. Nah, dari sini contoh nyata bahwa matematika itu terus berkembang. Kebenarannya itu kadang tidak bisa dipegang, istilahnya kalau dulu sudah dinyatakan benar, sekarang benar sampai hari kiamat, enggak. Nah, bagi intuisionisme, karena matematika itu terus berkembang, maka kebenarannya pun pasti juga berkembang. Artinya tidak semua yang dulu benar bagi matematikawan sekarang benar terus, enggak. Bisa jadi salah, ya. Nah, terus ukuran benar tidaknya itu dari mana? Nah, bagi bagi intuisionisme, kebenaran matematika itu harus dibuktikan. Cuman pembuktiannya, ya, adalah pembuktian melalui eksperimen pikiran. Oke. Nah, maka sekali lagi, kalau umpamanya melalui eksperimen pikiran itu suatu kebenaran baru bisa dikonstruksi, bisa dibuat, ya, maka dia dianggap benar. Ya, intinya kalau Anda bisa membuktikan suatu itu benar melalui eksperimen pikiran Anda, maka itu dikatakan benar, walaupun menyalahi kebenaran yang sudah sudah ditetapkan sebelumnya. Sama seperti aksioma. Aksioma itu kan bagi orang matematikawan itu semacam sabda lah. Sabda yang tidak bisa diotak-atik lagi, sabda yang kebenarannya nggak perlu dipertanyakan lagi, ya. Tetapi kalau eksperimen pikiran itu membuktikan lain, maka ya tetap saja dia bisa disalahkan, ya. Sama seperti geometri tadi, geometri non Euclidean tadi, nah, dia bisa membuktikan kalau salah satu dari aksioma Euclid itu salah, nggak bisa diterapkan, ya sudah, harus diterima kalau tidak semua kebenaran Euclid itu benar, sehingga dia membuat bangunan sendiri, membuat konstruksi sendiri yang namanya geometri non Euclidean, ya, seperti itu. Jadi intinya intuisionisme memandang bahwa satu, matematika itu adalah konstruksi pikiran manusia, karena objek
dari matematika itu semuanya ada karena dibuat oleh manusia, bukan ada dari sononya ya, tetapi dibuat oleh pikiran manusia. Nah, rumus-rumus, hukum-hukum logika dan sebagainya itu hanyalah ekspresi ungkapan bahasa dari matematika. Tapi hakikat dari matematika itu adalah hanya yang ada dalam pikiran ya, sehingga karena matematika itu hanya ada dalam pikiran, dia akan terus berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman, terutama perkembangan pemikiran manusia, sehingga memungkinkan kebenaran matematika itu bisa direvisi atau bisa disalahkan ya kalau sudah bisa membuktikan ya, ada proofnya, ada pembuktian secara intuisionis atau secara pemikiran. Oke, jadi itu pokok-pokok dari intuisionisme yang perlu Anda ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.